Saya akan membahas tugas akhir dari si Arista. Jadi kita lihat dulu apa yang pernah dia masukkan sebelumnya, yaitu kita akan coba mendengarkan apa saja yang telah diperbaiki, disarankan. Saya akan membahas TASI Arista Utapea. Jadi hari ini baru pertama dia ini. Masih bab 1. Sekarang kita lihatlah panduan apa saja. Bab 1 itu terdiri dari ujian atau tugas akhir sebelumnya. Nah, itu dulu 1.1. Sekarang kita bukalah 1.1 si Arista. Nah, pertama Arista, ini kalau saya lihat hurufmu ini salah ya. Huruf standar itu adalah Times New Roman 12. Dan spasi itu 1,5. Untuk tulisan, untuk gambar atau tabel, itu spasi adalah 1. Kita lihat saja panduannya ya. Di sini jelas dikatakan mengenai, kita lihat di sini. Daftar pustaka, penulisan nama. Kertas 70 A4 ya, ini A4. Terus pengetikan Time New Roman 12. Bisa dikecilkan minimal font 10 kalau untuk tabel ini ada. Nah, itu kan. Spasinya kita lihat jarak antara dua baris adalah 1,5 spasi. Nah, daftar pustaka itu 1 spasi. Jika antara hal ini didahului dengan 6 poin. Batas tepi 3, atas kiri 4, bawah 3, kanan 3. Nah, ruang yang terdapat di halaman harus diisi penuh atau full block. Ya, oke. Kita lihat lagi punyamu. Jadi, yang ini Arista bikinlah Times New Roman 12 ya. Dan ini pun dia kan paragraf inden. Inden itu kan ini awal paragraf ada masuk. Ini dia umpamanya 1. Dia rapatkan saja ini semua ke sini, jangan seperti ini ya. Nah, atau kalau kau tak percaya, kita lihat, kita googling contoh paragraf inden. Kita lihat di sini ya. Paragraf Indian. Indent. Inilah kita bikin. Indent. Kok indent? Ini dia. First dokumen karyawan. Karena ini kok perbaiki ya, ini salah. Karena ya, salah satu modal penting atau human capital bagi perusahaan. Untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien, maka diperlukan karyawan yang cakep, terampil, serta berkualitas dan kuantitasnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Berbeda dengan mesin atau material lain yang bersifat pasif, karyawan merupakan aset utama perusahaan yang berperan aktif dalam perencanaan dan juga sebagai pelaku dari aktivitas perusahaan. Sebab karyawan merupakan pikiran, perasaan, keinginan, status, pendidikan, kelamin. Ini aku tak mengerti ini Arista. Apa maksudnya di sini? Karyawan merupakan. Ini kau perbaiki dulu ya. Ini tanda tanya sama saya ini. Apa itu? Potensi inilah dimanfaatkan dengan optimal agar karyawan memberikan kontribusi yang optimal bagi pengembangan perusahaan. Untuk, ini jangan dibiasakan dalam tulisan ilmiah. Untuk, ya, jangan. Uang saja ini. Proses perkerjaan bla bla bla. Ini bukan awal kalimat ini yang bagus ya. Untuk awal kalimat yang digunakan sebagai karya ilmiah. Karena tugas akhir skripsi laporan PKL itu termasuk karya ilmiah. Maka kita harus pakai bahasa yang resmi, bahasa yang bagus. Teknik khusus untuk dapat melihat calon karyawan mana yang betul-betul memenuhi syarat yang telah ditetapkan. PT Van Marine Batam adalah perusahaan manufaktur untuk suku cadang peralatan kapal. Perusahaan ini juga melakukan proses rekrutmen karyawan dengan menggantikan posisi kosong karyawan yang sudah keluar, demi mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik prosedur rekrutmen karyawan. Jadi Arista, kalau saya lihat ya, ini yang kamu tulis ini belum memenuhi syarat untuk menjadi latar belakang. Kenapa belum memenuhi syarat? Karena di dalam bab 1 atau 1.1 ini harus kita ceritakan fakta empirisnya. Fakta apa yang terjadi di perusahaan Van Marine Batam itu. Nah, kalau saya lihat ada fakta atau angka yang kau tunjukkan, maka saran saya ya, ini Arista,
Nah, sebelum kau masuk ke dalam ini yang kalimat pernyataan permasalahan ini, yang ini, kau ceritakan, ini udah bagus kau ceritakan. Tampilkanlah bukti empiris. Apa itu bukti empiris? Karena kau di sini prosedur rekrutmen. Coba tampilkan. Oke, jadi kalau saya lihat ini tugas akhir si Arista ini udah bagus ya, udah sesuai, ada latar belakangnya, faktanya juga ada, rumusan masalah, bagaimana prosedur rekrutmen. Oke, batasan masalah, ya janganlah kayak gini. Balik lagi kau ini Arista, ini bikin rapat kemari, ini juga bikin rapat kemari. Nah, ini adalah sedikit kau bikin di sini pengantarnya. Contohnya, penelitian ini dibatasi, atau penelitian ini dibatasi dengan beberapa hal bertujuan untuk lebih memfokuskan penelitian, yaitu titik dua, baru kau bikin di situ. Ya, adalah sedikit cakap-cakap pengantarnya. Nah, yang selanjutnya, ini juga kau geser saja kemari. Nah, manfaat penulisan. Ini juga kau masih seperti kembali yang tadi. Geser ini. Paragrafnya inden. Menurut apa itu panduan paragraf inden. Dan ada lagi satu lagi syaratnya, full block. Berarti harus dipenuhkan. Jangan dibiarkan seperti ini. Ini kan banyak kali kosongnya ini, ya. Nah, sistematika penulisan. Nah, ini betulnya kau tulis. Nah, yang ini kenapa ke tengah-tengah ini, ha? Ya, langsung aja. Ini kan masalah gampang. Ini tinggal kau klik saja ini, ha. Cap, pindah dia. Ini kau klik, cap, udah. Kan bergeser. Ya, ini loh, kau klik ini nih ya, tanda garis-garis ini. Ha, kan udah siap. Udah. Sekarang kita lihatlah bab 2-mu. Tinjauan pustaka. Arista, kau tengoklah apa ya, YouTube saya kan banyak membahas apa saja isi tinjauan pustaka. Atau ya bukan. Nah, kita lihat di sini ini panduannya. Bab 2 judulnya tinjauan pustaka. 2.1 itu ada kajian pustaka. Apa isinya? Yaitu penelitian terdahulu. Jadi kalau kau sering melihat YouTube saya, setiap saat saya selalu membahas ini loh. Nggak lagi terulang ini, ya. Jadi ini penelitian terdahulu maksudnya apa? TA atau skripsi yang lampau. Nah, kita ambil ya. Nah, apa yang kita ambil, apa judulnya, apa hasilnya, apa yang di metodenya, kita tuliskan di situ. Baru 2.2 itu landasan teori, dasar teori. Inilah yang kita kutip-kutip dari buku, jurnal, atau dari internet. Nah, ya, internet. Nah, udah. Paham kau itu? Nah, kita tengoklah punyamu ini. Nah, ini yang kau buat ini yang kau ketik sekarang ini namanya 2.2, yaitu landasan teori. Ah, sementara 2.1-mu Arista 2.1 itu adalah kajian pustaka.
Ini isinya itulah penelitian terdahulu. Ya, terdahulu. Itulah yang kau buat, ya. Kau ikutin itu. Nah, nanti kau perbaiki ya, menurut Apipudin. Nah, kalau kita membuat satu paragraf Arista, aku memang bukan dosen bahasa Indonesia, tapi ini geli aku melihatnya ini. Pas satu paragraf tidak boleh hanya 2 kalimat loh. Bagus kau gabung bawah ini, naikkan ke atas kemari. Jangan hanya 2 kalimat jadi satu paragraf, paragraf baru lagi. Salah itu menurut bahasa Indonesia. Nah ini lagi ya, ini cuman segini. Nah, banyak loh yang bisa kau kutip-kutip. Nah, ya, terus berdasarkan pendapat ahli di atas, ya, berdasarkan pendapat ahli di atas. Nah, bisa kau simpulkan ini udah betul kau bikin ini. Baru 2.2 berarti ini yang pengertian rekrutmen ini menjadi 2.2.1. Nah, paham kau itu kan? Nah, ini menjadi tujuan rekrutmen. Ini menjadi 2.2.2 tujuan rekrutmen. Karena ini bagian dari landasan teori. Ya, Arista. Nah, alasan rekrutmen. Proses rekrutmen. Ini belum menjadi 2.3. Ini masih bagian dari 2.2.2 ya, baru titik 1. Apa itu alasan rekrutmen? Karena dia masih bagian dari rekrutmen. Belum, ini pun belum 2.4 ya. Nah, peramalan, perluasan, pengerjaan, spesifikasi, sumber perekrutan. Ini juga Arista, tabel itu satu spasi. Tak boleh tabel itu mengikuti pola penulisan. Kau blok dia seperti ini. Kau ambil ini, kau perhatikan ini. Kau klik ini. Baru kau periksa ada lagi. Tidak, udah jadi satu spasi dia ya. Nah, sekarang apanya judul tabel ini? Tak ada judulnya. Keuntungan dan kerugian. Ini cara membuat tabel seperti ini. Ini kau klik. Kau klik kanan, insert, row above. Udah. Ini kau ambil di sini, kau cut. Baru kau pastekan di sini. Nah, terus judul tabel bukan di tengah, itu aturan zaman dulu itu. Kalau tabel sekarang ini tetap rata kiri, harus kau bikin di sini tabel 1 titik. Nah, ini kau buang kotaknya. Jadi dia tetap masuk ke dalam itu, baru kau bikin ini di sini. Kan cantik. Nah, satu lagi Arista yang namanya karya tulis ilmiah, setiap gambar, setiap tabel ada sumbernya kau buat. Nah, kau buat kayak gini kan, tadi udah kau enter, nambahlah ini. Ini kau merge. Baru kau tulis di sininya, jangan lagi di tengah. Kiri tetap sumber. Sumber dari mana? Katakanlah dari Hasibuan. Katakan ecek-ecek 2020. Udah. Baru kau blok lagi dia, hapus ininya. Bikinlah kayak gitu. Ya ini kau tuh ya udah. Setiap tabel, setiap gambar harus ada sumbernya. Dibilang orang kau nanti hoak kalau nggak ada sumbernya. Ya, paling pantang itu dalam karya ilmiah.
Metode rekrutmen. Nah, udah. Kendala rekrutmen. Ini nomor-nomor ini juga aku perbaiki nanti Arista ya. Ini lagi seleksi perekrutan karyawan. Nah, ini lain pula kau ini. Bikinlah seperti itu. Ini juga geser nanti ya. Tujuan seleksi, kualifikasi seleksi. Iya, betul. Proses seleksi. Ya, keputusan. Udah. Jadi, sekarang ya, perbaikin ini bab 2 ini. Bab 2, bab 1 dan 2 tadi ya. Nanti kirim lagi ke saya ya, bab 1, 2, 3. Ya, tolong kirim secepatnya. Supaya semakin cepat kau siap, jangan lama-lamakan. Lihat punya orang, ya, nggak usah pening-pening kita. Baiklah, demikian saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.